Dia tidak bisa melihat Tuhannya dengan mata hatinya, dengan rasanya, dengan rohaninya. Artinya walaupun dia dalam ketaatan, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, berzakat, walaupun dia mampu umroh atau menjalankan haji, tapi belum mengenal diri, tidak tahu rahasia keluar masuk napasnya, 24 jam dia bermaksiat. Dan dia akan mendapatkan istidrat. Istidrat itu apa? Pemberian Tuhan yang dibalut dengan kemurkaannya. Karena Tuhan mengabulkan itu ada dua jenis. Yang pertama, pengabulan doa atau keinginan manusia ada dua macam. Yang pertama, dikabulkan karena Allah ridha, dikabulkan karena Allah senang, dikabulkan karena Allah cinta dengan kita. Dan yang kedua, bisa juga dikabulkan tapi disertai dengan kemurkaan Tuhan. Orang di dunia ingin kaya raya, ingin jabatannya naik terus, mapan, ya. Kebanyakan seperti itu ya, orang-orang sekarang. Dia ingin punya rumah mewah, mobilnya mewah, jabatannya mapan, semua serba nyaman, ya, seperti itu. Bisa Allah kabulkan, tetapi dengan mengabulkan keinginan manusia itu tadi, Tuhan melalaikan hatinya dengan istidrat. Hatinya dilalaikan untuk mengingat Tuhan. Lalu manusia itu akhirnya diperbudak yang namanya materi atau dunia. Dan yang ketiga, manusia itu dilupakan akan kematian. Walaupun tua, umurnya sudah mungkin mencapai 40, 50, 60, tapi rasa muda. Umur tua tapi rasa muda. Artinya apa? Lupa dengan usia. Akhirnya berpenampilan seperti anak muda. Mempunyai kebiasaan seperti anak muda. Lupa bahwa dia sebentar lagi pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Lah itu banyak yang dilupakan. Ketika kita lupa setiap hari untuk mengenang bahwa kita akan pulang, di situ termasuk kita kena istidrat. Akhirnya kita mementingkan dunia dan dunia. Lupa mempersiapkan bekal untuk berpulang ke rahmatullah. Tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali. Hidup nyaman, tenang, damai. Tidak ada namanya khawatir. Khawatir tidak ada sama sekali. Nah, itu hati-hati. Itu termasuk bagian dari istidrat. Karena kebanyakan manusia bangga kalau dia sudah mencapai apa yang ditujunya, terutama dari segi materi. Apalagi orang tua itu kalau melihat anaknya sudah punya titel, SE, SH, LC, MA, profesor, doktor, insinyur, ya, bangga dengan pencapaiannya. Punya titel, anaknya sudah bisa membangun dengan jerih payahnya rumah mewah, punya mobil, jabatan mapan. Orang tua bangga seperti itu. Ini ada yang salah dengan pemikiran orang tua itu tadi. Dengan semua yang dicapai anaknya, jikalau anak itu tadi kenal dengan Tuhannya, itu yang dikatakan selamat.
banyak titel, banyak keberhasilan, tapi dirinya sendiri tidak kenal, ini yang namanya celaka. Ini yang namanya istidraj. Karena semua itu tidak menjamin anak itu selamat, apalagi mau mendoakan orang tuanya. Jadi kita harus banyak bertafakur sebagai orang tua, karena bukan itu yang dicari. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya ini celaka di dunia atau sampai nanti di negeri akhirat, ya. Jadi diubah pola pikir sekarang. Bagaimana kita dan anak kita selamat dunia akhirat dengan jalan mengenal diri. Oleh sebab itu, pengenalan diri ini sangat penting untuk faktor nanti pengendalian sifat hewan dan sifat setan yang ada di dalam diri kita ini. Ya. Karena dengan mengenal diri, akhirnya kita sadar diri. Orang itu kalau sadar diri, akhirnya hidup berhati-hati. Hidup di dunia menapak kaki, tidak berani dia bangga diri atau sombong. Sekarang banyak manusia yang menapakkan telapak kakinya di bumi dengan kesombongannya. Oleh sebab itu saya katakan, banyaknya bencana, bencana dari elemen air, dari elemen tanah, dari elemen api, atau dari elemen udara yang mengguncang manusia, untuk mengingatkan kita cepat sadar, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau berlaku sombong di muka bumi, karena kebanyakan di dalam Al-Quran sudah dijabarkan orang yang mempunyai sifat riya, sombong, maka akan dibinasakan Tuhan. Karena sombong itu selendang Tuhan. Oleh sebab itu kita harus ayo kembali kita banyak tafakur untuk mengenal diri. Apakah kita belajar selama ini? Setelah kita mengetahui ilmunya, apakah kita ini sudah mampu mengendalikan nafsu hewan dan nafsu setan kita? Apakah kita keluar dari majelis ini sudah mampu merubah tampilan wujud wajah kita? Karena nanti di hari di mana manusia dibangkitkan dalam kuburnya, banyak manusia yang wajahnya seperti babi, banyak yang wajahnya dibangkitkan seperti kera, banyak ketika dibangkitkan wajahnya seperti kerbau, dan berbagai jenis hewan-hewan yang lainnya. Makanya saya katakan, apakah kita setelah keluar dari majelis ini ada terfikir untuk kita berjuang jihad binafsi, memerangi sifat yang masih liar di dalam diri kita? Adakah? Itu perlu direnungkan. Karena perguruan sudah membuka seluruh rahasia bahwa hakikat diri kita ini sudah tidak ada. Zahir dari Nur Muhammad, ya betul, dari anasir tanah, ya, yang dikonsumsi ayah dan ibu, ya kah? Betul kah? Tanah dari anasir air, ya. Ayo kita urut lagi. Air dari anasir angin, angin dari anasir api nar, lalu dari nur. Ruh kita dari nur jua, ya. Jadi zahir batin ialah
diri hakikat kita, merupakan hak Tuhan. Ya. Allah bersifat wujud. Ya. Allah bersifat wujud. Sifat itu namanya wujud. Ya. Paham ya? Allah bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Adanya zohir menjadi insan kah? Artinya kita ada enggak? Kita enggak ada. Kalau kita enggak ada, seringlah kita di dalam hidup 24 jam selalu bertafakur, setiap gerak kita harus merasakan. Oke. Kalau keluar rumah itu kebanyakan manusia kesadarannya hanya membawa jasad tanpa membawa diri batin atau rohani. Oleh sebab itu banyak manusia keluar rumah, banyak yang mengalami masalah, banyak yang mendapatkan kesengsaraan, dan terlebih lagi banyak yang mendapatkan kecelakaan. Karena kesadarannya tidak membawa beserta dengan Tuhan. Ya. Jasad tanpa membawa diri batin, apakah bisa bergerak? Kan tidak bisa. Betulkah kesadarannya? Oleh sebab itu, maka ketika keluar dari rumah, bawalah diri batin beserta kesadaran kita. Akhirnya kita hidup ini tawaduk, rendah hati. Oh iya, saya bisa bergerak karena ada yang hidup hayat. Nah, dari situ saja dulu. Artinya, sudah dikatakan, ketika masuk, aku menyatakan zatku. Lalu keluar, aku nyatakan zat sifat asma dan afalku yang dikatakan Allah. Keluarnya kemana? Keluarnya mesra, menjadi insan kah? Muhammad Rasulullah. Lalu ketika Tuhan menyatakan bahwa tiada yang lain hakikatnya la mawujud bihaqi Allah. Ada ya yang dipakai torekot zamaniyah. Apa ho. Hanya aku yang ada, kamu tiada. Ya kan? Oleh sebab itu ketika sholat, di mana ketika kita menjalankan takbiratul ihram, kita harus memahami artinya. Takbir kalau belum ikram, ikram itu apa? Tercengang, terkagum kah? Kagum. Oleh apa? Sifat kebesaran Tuhan yang sudah mesra meliputi Allah. Ini kalau belum melihat kebesaran Tuhan, batal. Ya kah? Allah Akbar. Yang dilihat mana kebesaran Tuhan? Yang sudah meliputi, yang bisa menjadi kita siapa? Allah itu juga. Pahamkah ini? Nah, oleh sebab itu, di sini ketika kita sudah tahu bahwa diri kita ini kenyataannya sudah tidak ada, janganlah kita lupa diri. Kita harus punya adab. Kita belajar di majelis itu, kira-kira setelah keluar dari majelis, kita bisa ndak menjadi pribadi yang baik? Ketika keluar dari majelis, bisa ndak kita mengendalikan dan menguasai
4 sifat yang sifatnya hewan dan setan. Karena percuma. Percuma dikatakan percuma kenapa? Percuma kalau dia belajar niatnya tidak lillahi ta'ala. Belajar ilmu kalau lillahi ta'ala artinya tidak bermanfaat. Dia belajar ingin dilihat supaya alim. Dia belajar ingin mendapatkan ilmu hanya untuk mendebat. Punya ilmu untuk mendebat orang nanti. Mau berdebat saya nanti biar saya pintar. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.